Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karum Zakar. Kali ini kita akan mengulas sejarah singkat peradaban Islam yang ada di Turki. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya kota Konstantinopel akan dibuka. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan perang pada saat itu. Jikalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana kelanjutannya, tetaplah stay di sini. Pada suatu malam di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi bahwa pohon besar keluar dari pusarnya dan menutur hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya yaitu Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut dengan Utsmani. Kali ini kita akan mengulas sejarah singkat kronologis peristiwa berdirinya Daulah Utsmani dari awal pendirian kejayaan hingga runtuhnya Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, memimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman putranya mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Pada saat itu, Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani, ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Pada tahun 1389 hingga 1402, Sultan Bayyaz I dia berhasil melipat gandakan luas wilayah Utsmani dan ia mendapatkan julukan Thunderbolt atau Jilat. Di masa kesultanannya, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Kemudian Bayezid dikalahkan dan ditawan oleh orang Muslim Timur Leste. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Ahmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, dan ia berhasil memulihkan kembali kekuasaan Daulah Utsmani dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan antara tahun 1430 hingga 1450. Anak dari Mehmed I yaitu Murad I, ia berhasil memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran. Antara dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna, kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. La tuftahanna al-Qustadiniyah. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha. Dan sebaik-baik pemimpin adalah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Putra dari Murad II atau Mehmed II yang kita kenal sebagai Muhammad Sultan Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Ketika itu ia berusia 21 tahun. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul atau yang kita kenal sekarang Istanbul, dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, kota yang menjadi pusat pelabuhan perdagangan dan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara tahun 1453 hingga 1481. Di puncak kejayaan dinasti Utsmani, penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah. Utsmani pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Dengan begitu, Utsmani
Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan. Awal mulanya keruntuhan dinasti Utsmani, tepatnya pada tahun 1600, sepeninggal Sultan Sulaiman dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmaniyah, di mana begitu banyak konflik yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Mulai dari serangan wilayah Australia, serangan wilayah Persia, serta intrik dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakep dan sekuat dengan sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, akhir dari perjuangan Utsmani, bertepatan dengan ketamakan negara-negara Barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Abdul Hamid II pun tanpa henti, dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggabungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Pada tahun 1994, Abdul Hamid digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada masanya, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa secara paksa. Melalui campur tangan dan bersekutu, kepemimpinan pun dialihkan kepada Mustafa Kemal Atatürk. Demikianlah teman-teman, video tentang sejarah singkat peradaban Islam di Turki. Sampai jumpa di kisah berikutnya.